Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, polemik banteng dan celeng antar kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akhirnya sampai ke telinga Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, pesan yang disampaikan Bambang Pacul adalah pesan agar seluruh kader tertib aturan. PDI Perjuangan di Jawa Tengah kini bergolak. Pemicunya yakni pernyataan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang menyebut kader celeng bagi mereka yang telah lebih dulu mendeklarasikan calon presiden mendahului arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ungkapan Bambang itu pun langsung dieksekusi oleh sejumlah pihak dengan membuat logo celeng bertaring panjang. Logo ini bahkan mulai viral di media sosial. Menyikapi adanya gejolak di internal PDIP Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai bahwa pernyataan Bambang hanyalah peringatan agar kader taat aturan. Soal taat aturan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebetulnya sudah berulang kali menegaskan dirinya tak sungkan memecat kadernya yang bertindak di luar aturan partai. Bagi kader yang berulah akan mendapat sanksi sesuai ADART partai. Awal mulanya adalah teguran, ditegur, tapi kelihatannya masih belum mau mendengarkan, ditingkatkan menjadi sebuah sanksi peringatan yang paling tinggi adalah pemecatan. Itu sudah pasti dilakukan bagi mereka yang tidak loyal kepada partai. Jadi saya selalu di dalam baik rapat, pertemuan, saya selalu mengatakan kalau tidak cocok ikut PDI Perjuangan, sebaiknya segera saja mundur. Entah kepada siapa pesan Mega itu ditujukan, namun yang jelas gejolak di internal PDI Perjuangan ini mengemuka ketika banyak kader di tingkat bawah mulai mendeklarasikan jagoannya untuk diusung di Pilpres 2024. Tak hanya Ganjar yang dideklarasikan, Puan Maharani juga ikut diidolakan. Tim Liputan Metro TV. Bursa Pilpres menghangat semakin panas saat kader PDIP di Jawa Tengah secara terbuka mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Lalu bagaimana dengan deklarasi yang mengusung Puan? Bagaimana sebenarnya sikap partai? Kita akan bahasnya dengan politikus PDIP Masinton Pasaribu. Selamat malam Bang Masinton. Ya, selamat malam Bu Fitri. Ya, Bang Masinton, di mata publik saat ini seolah terjadi saling sindir internal PDIP, bahkan muncul istilah banteng dan celeng. Bagaimana sebetulnya kesolidan PDIP terutama di Jawa Tengah yang saat ini tengah menjadi sorotan? Jadi sampai saat ini ya PDI Perjuangan semuanya solid, utuh, berada dalam satu barisan. Nah, kalaupun ada dinamika di Jawa Tengah, ya, apa yang disampaikan Mas Bambang Wuryanto dalam kapasitas beliau sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah itu adalah bagian dari upaya untuk mensolidkan barisan, menertibkan barisan, karena dalam satu organisasi jelas ya arahan, panduan dan serta gerak dan derap langkah pergerakan kepartaian. Oke, Anda yakin semua utuh dalam satu barisan hingga saat ini Bang Masinton? Oh iya, sangat yakin, seyakin-yakinnya. Karena PDI Perjuangan itu partai yang memang kami terbiasa dididik untuk disiplin. Ya. Seperti itu, untuk tertib. Baik. Seperti itu. Gitu. Bang Masinton, artinya gejolak di Jawa Tengah sendiri menurut Anda apakah ini akan menjadi gangguan yang serius bagi kesolidan partai ataupun di dalam tubuh partai? Nggak ada gejolak, itu tidak merepresentasi lah saya rasa ya. Umpama ada satu pengurus apa segala macam, dia umpama mendeklarasikan dukungan, yaitu yang tidak merepresentasi dari seluruh suara kader gitu ya. Oke.
Nah, jadi apa yang disampaikan Mas Bambang Wuryanto, beliau sebagai ketua DPD, ya beliau mengingatkan partai memiliki mekanisme dan ya ranah ya mendeklarasi dan memutuskan siapa calon presiden. Bang Masinton, mengenai deklarasi. Ya, ranah prerogatif Ibu Megawati. Ya, memutuskan capres dan cawapres Pilpres 2024 memang ranah hak prerogatif dari Ketua Umum, tapi bagaimana sikap dari DPP sendiri mengenai ada kader yang mengusulkan nama capres-cawapres seperti yang terjadi di Jawa Tengah, ada kemudian yang mengusulkan Ganjar Pranowo sebagai capres? Ya itu tindakan pribadi yang tidak merepresentasi satu organisasi gitu ya. Jadi mungkin ada yang Bang Masinton, tapi kan ini hanya sekedar usulan dari kader. Apakah kemudian tidak akan diakomodir oleh partai atau seperti apa? Ya tentu kan kalau usulan, deklarasi itu kan beda ya, gitu ya. Nah kalau sifatnya usulan, ya pasti ya kita menerima seluruh usulan-usulan. Oke. Artinya apabila deklarasi ini keluar dari perintah partai tidak tertib seperti itu, Bang Masinton? Iya, jadi kan partai punya mekanisme. Bagi kami sampai saat ini PDI Perjuangan belum memiliki calon presiden. Oke. Baik, Nanti Bang Masinton. setelah diumumkan oleh Ibu Megawati, barulah kami akan melakukan deklarasi di mana-mana calon presiden yang sudah resmi diumumkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Aja Megawati. Karena itulah. Baik, Bang Masinton masih mengenai deklarasi. Kepada Ketua Umum. Oke, Bang Masinton masih mengenai deklarasi, tidak hanya Ganjar yang didukung menjadi capres, bahkan ada deklarasi, ada nama Mbak Puan juga yang kemudian sama mendapatkan dukungan dan deklarasi. Apakah kemudian deklarasi seperti ini juga termasuk yang di luar ataupun barisan di luar perintah partai? Apakah masuk dalam kategori yang akan dikenakan sanksi disiplin? Ya, nah bagi kami PDI Perjuangan belum memiliki calon presiden. Adapun calon presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan itu melalui mekanisme prerogatif Ibu Ketua Umum. Ketika Ibu Megawati mengumumkan siapa calon presiden dari PDI Perjuangan, maka kami serentak seluruh Indonesia melakukan deklarasi di berbagai wilayah, daerah, kota, dan desa. Baik, Bang Masinton Pasaribu, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini.